Salam kompeten, sobat milenial. Kembali kita lanjutkan pembahasan soal UTK akuntansi tahun 2022 paket 1, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Dalam proses akuntansi CPRAU Indonesia, dokumen penyesuaian per 31 Desember 2021 di sini dalam bentuk memo, mulai dari memo 02. Dan di sini juga sudah saya siapkan kertas kerja untuk adjusting entries atau jurnal penyesuaiannya. Memo yang kedua atau data penyesuaian yang pertama, lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Dari rekening koran terdapat penambahan saldo kas atas jasa giro sebesar 325.000 dan biaya administrasi bank 150.000. Kemudian office supplies yang tersedia ditaksir seharga 200.000. Yang pertama kita akan menyesuaikan yang rekening koran ini, dan yang kedua nanti yang office supplies. Tanggal kita buat akhir bulan yaitu tanggal 31. Kemudian untuk evidence kita masukkan buktinya nih ya, memo 02. Dan di sini karena antara biaya bank dengan pendapatan jasa giro masih besar jasa giro, artinya ada dana yang masih diterima ya. Berarti yang di sebelah debit sini yang pertama adalah akun cash in bank. Kemudian yang kedua akun biaya administrasi bank atau di sini namanya adalah bank cash. Kemudian yang ketiga jasa giro. Ini di sebelah kreditnya. Di sini kita gunakan akun untuk mencatatnya adalah other revenue. Berapa jumlah yang akan kita catat di sini? Jadi untuk kolom ref kita kosongkan dulu. Kita isi nanti pada saat kita melakukan posting dalam buku besar. Kemudian kita masukkan untuk jasa gironya 325.000. Kemudian kita masukkan biaya administrasi bank ini 150.000. Dan yang masuk ke cash in bank adalah selisihnya 325.000 dikurang 150.000. Maka dapatlah di sini 175.000. Kemudian yang kedua di sini office supplies yang tersedia ditaksir seharga 200.000. Kalau di sini disebutkan yang tersedia, ini artinya yang tersisa ya. Berarti kita harus mencari berapa jumlah yang terpakai atau yang menjadi beban. Nah, kita tulis dulu di sini akunnya. Di sebelah debit adalah supplies expense atau biaya perlengkapan, dan di kreditnya adalah office supplies atau perlengkapan kantor. Berapa yang kita masukkan di sini? Kita harus menghitung berapa yang ada dalam neraca saldo di sini. Office supplies ini ya 1.900.000. Berarti kita kurangkan dengan 200.000 ini. Itulah yang terpakai atau yang menjadi beban. Maka di sini dikurang 200.000 ya. Dapatlah 1.700.000. Inilah yang menjadi beban atau yang terpakai. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa untuk dokumen di sini kita lakukan penandatanganan menunjukkan bahwa memo ini sudah kita lakukan pencatatan. Dan kita lanjutkan memo yang ketiga. Lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Gaji karyawan bulan Desember akan dibayar tanggal 1 Januari 2022 ini ya. Sebesar 13.500.000. Berarti karena gaji di sini belum dibayar akan muncul namanya utang gaji ya. Nah, kita buat terlebih dahulu di sini tanggalnya tanggal 31. Kemudian memonya kita masukkan ya, memo 03 ini sesuai dengan nomor yang ada di sini. Di sebelah debitnya di sini akan masuk ke dalam beban gaji atau wage and salary expense, dan di kreditnya adalah wage and salary payable atau utang gaji dan upah. Berapa besarnya? Langsung aja kita masukkan angka sebesar 13.500.000. Kemudian kita lakukan penandatanganan menandakan bahwa dokumen ini sudah kita lakukan pencatatan.
Dan kita lanjut memo yang berikutnya, yang keempat ya. Lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Susutkan gedung dengan metode garis lurus dan diketahui nilai sisa gedung sebesar 4 juta. Dan umur ekonomis diperkirakan 20 tahun. Ini gedungnya ya. Nilai sisa 4 juta dan umur ekonomis 20 tahun. Sekarang kita buat terlebih dahulu di sini tanggalnya, tanggal 31. Kemudian kita masukkan nomor memo ya, memo 04. Nanti di sini akan kita masukkan ke dalam gedung depreciation expense office building atau beban penyusutan bangunan kantor. Dan di kreditnya adalah akumulasi depreciation office building ya. Berapa besarnya? Di sini kita lakukan perhitungan ya. Sekarang kita masukkan nilainya di sini. Kita lihat untuk gedung dalam trial balance office building at cost 28 juta. Kemudian kita kurangkan dengan nilai sisa. Nilai sisanya adalah 4 juta. Kemudian kita bagi dengan umur ekonomis. Jadi ini 4 juta, ini umur ekonomisnya 20 tahun, berarti dibagi 20. Maka dapatlah di sini 1.200.000. Berarti inilah penyusutan selama tahun 2021 ya. Kemudian di kreditnya pun sama, 1.200.000. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa dokumen transaksi ini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya, memo 05. Lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Susutkan peralatan dengan menggunakan metode garis lurus dan diketahui nilai sisa peralatan. Lihat daftar peralatan. Berarti kita diminta untuk melihat daftar peralatan. Kita masukkan dulu di sini ya, untuk tanggal. Kita buat tanggal 31, kemudian memo 05. Kemudian kita masukkan dulu akunnya. Tentu di sini akan masuk ke dalam akun depreciation expense equipment, dan di sebelah kreditnya akumulasi depreciation office equipment. Kemudian kita lihat berapa nilai dari peralatan. Jadi ini daftar aset tetap. Ini yang office atau kantor tadi 28 juta. Kemudian ini yang equipment atau peralatan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 peralatan. Nilainya 17.750. Peralatan inilah yang akan kita hitung penyusutan untuk tahun 2021. Dan jika kita lihat di sini dari umur ekonomis, ternyata semuanya masih aktif ya. Artinya masih akan disusutkan di tahun 2021. Sekarang kita buat perhitungannya terlebih dahulu. Berapa besarnya biaya penyusutan tahun 2021? Di sini sudah saya masukkan datanya. Ini jenis aset sesuai dengan ini ya. Kemudian ini umur ekonomis dan ini cost. Jadi sama persis dengan data yang ada. Sekarang kita hitung penyusutan. Karena metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, maka kita cukup membagikan cost-nya ini dengan umur ekonomis. Bisa saya ketik di sini sama dengan cost-nya atau harga perolehan dibagi umur ekonomisnya, didapat yang pertama. Kemudian bisa saya kopikan ke bawah dan kita jumlahkan. Total penyusutan untuk equipment office adalah 1.690.833. Angka inilah yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Bisa kita masukkan di sini. Ini akun yang sudah kita buat tadi ya. Dan ini untuk akumulasinya, tentu jumlahnya sama ya. Kemudian jangan lupa bukti transaksi ini kita lakukan penanda tanganan ya, karena sudah kita lakukan pencatatan. Dan kita lanjutkan dokumen yang ke-35. Di sini lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Ada bis sedang beroperasi yaitu 22 Desember sampai 2 Januari 2022. Hari perjalanan yang sudah terpakai 10 hari. Perhitungkan upah sopir. Jumlah kilometer bis yang sudah terpakai masing-masing 3.000 km per bis.
jumlah biaya operasional bis yang dibebankan di bulan Desember adalah sebesar 9.800 untuk 3 bis. Jadi sesuai dengan data yang kita peroleh ini, berarti ada 1 bis yang sedang dalam perjalanan dan baru akan kembali nanti tanggal 2 Januari 2022. Karena di sini metode akuntansi yang digunakan adalah actual basis, maka atas biaya yang terjadi di tahun 2021 harus diakui di tahun 2021 meskipun pekerjaan ini belum selesai. Berarti akan kita hitung pekerjaan yang sudah selesai, berapa biaya yang dikeluarkan, dan juga harus diakui berapa besarnya pendapatan yang sudah terrealisasi atas pekerjaan ini. Berarti sekarang kita akan menghitung berapa upah sopir untuk 10 hari ini. Karena kalau biaya operasional di sini sudah jelas 9.800. Jadi atas data ini berapa besarnya upah sopir dapat kita lihat pada bukti kas keluar tanggal 22 Desember ya. Dapat kita lihat di sini. Jadi ini data pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk keberangkatan tanggal 22 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Jadi yang berangkat di sini sopir 1 itu ada 3 banyaknya. Kemudian sopir 2 juga 3, kenek tidak ada, dan BBM 3. Sekarang kita hitung karena lama di sini semuanya 12 hari, yang akan kita perhitungkan hanya 10 hari. Ini per harinya. Berarti bisa kita buat perhitungannya di sini. Yang pertama untuk upah sopir ya. Jadi upah sopir bisa kita hitung karena kini ada 2 bus, berarti langsung saja kita gabung ya. Berarti ada 6 sopir yang harus diperhitungkan. Kemudian kita kalikan 10 hari. Kemudian kita kalikan per harinya 350.000 ini. Jadi ini perhitungannya. 6 sopir kali 10 hari kali 350.000. Di 10 hari itu asalnya adalah dari tanggal 22 Desember ini sampai 31 Desember 2021. Kita enter saja. Dapatnya 21 juta. Kemudian tadi untuk biaya operasional sudah disebutkan di dalam memo. Besarnya adalah 9.800. Ya, 9.800. Dan ini dapat kita catat dalam jurnal ini. Kita buat terlebih dahulu tanggalnya tanggal 31. Kemudian sini buktinya adalah memo 06. Dan akun yang ada di sebelah debit di sini adalah akun labor expense, ini untuk upah sopir. Dan satu lagi operasional plus expense, ini untuk biaya operasional. Dan di kreditnya di sini berarti kita akan mengurangi uang muka yang sudah diterima oleh sopir sebelumnya yang dicatat sebagai prepaid expense. Jumlahnya kita masukkan sesuai dengan perhitungan tadi, 21 juta untuk upah sopir dan 9.800 untuk operasional bus. Jadi yang berkurangnya prepaid expense-nya adalah sebesar, kita tambahkan saja keduanya ini, yaitu 30.800.000. Kemudian ini pengakuan atas biaya yang terjadi. Berarti satu lagi jurnal yang harus kita buat di sini, pengakuan atas pendapatan yang sudah terrealisasi. Sebelumnya sudah ada sewa diterima di muka atas bus yang berangkat ini. Ini dapat kita lihat dari kartu pengguna jasa sini, yaitu dari SMKN 1 Sumbar ya, berangkat 22 Desember sampai 2 Januari 2022. Jadi jika kita lihat di sini, jumlah dari total sewa adalah 97.200.000. Tadi untuk upah dan biaya operasional diakui 10 hari. Berarti pendapatan sini pun harus diakui 10 hari, yaitu terhitung 22 Januari sampai 31 Desember 2021 ya. Berarti kita perhitungkan rumusnya adalah
kita buat dalam jurnal penyesuaian. Ingat ini totalnya 97.200.000. Berarti kita buat dalam perhitungan dalam pengakuan pendapatan di sini. Bisa kita buat sama dengan 10/12 kita kalikan dengan 97.200.000. Jadi 10 itu merupakan 10 hari dari 12 hari yang disewa. Kali ini jumlah sewa diterima di muka yang diterima dari SMKN 1 Sumbar. Jadi totalnya 81 juta. Inilah yang sudah menjadi pendapatan. Berarti ini bisa kita catat di sini jurnalnya. Dia akan mendebit akun unearned rent revenue dan mengkredit akun rent revenue atau pendapatan sewa. Karena sebelumnya atas penerimaan itu kan dicatat sebagai unearned rent revenue ya. Ini dapat kita lihat dalam rincian di sini. Ini dari SMKN 1 Sumbar 97.200.000 sebagai unearned revenue. Kemudian masukkan angkanya di sini. Berdasarkan perhitungannya sudah kita buat tadi yaitu sebesar 81 juta. Dan di kreditnya juga 81 juta. Jadi inilah pengakuan biaya dan pendapatan untuk keberangkatan bus yang disewa oleh SMKN 1 Sumbar. Karena metode pencatatan aktual, maka ini harus diakui di tahun 2021. Kemudian jika sudah, jangan lupa bukti transaksi di sini dilakukan penandatanganan dan kita lanjutkan transaksi yang terakhir. Ini memo 07 ditujukan kepada bagian pembukuan, lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Jadi ini kita diminta untuk menghitung penyusutan ya berdasarkan indeks yang sudah ditetapkan perusahaan ini. Kemudian ini ada jumlah kilometer yang terpakai. Di dalam perhitungan penyusutan, karena metodenya menggunakan kilometer, kita tinggal mengalihkan saja antara kilometer yang terpakai dengan indeksnya. Dapat kita buat perhitungannya di sebelah sini. Ini ya. Jadi ini perhitungan untuk penyusutan atau memo yang nomor 7 ini. Ini jenis bus sesuai dengan data ini. Kemudian ini yang terpakai kilometernya. Kemudian ini indeksnya. Jadi kita tinggal mengalihkan saja antara kilometer dengan indeks. Kemudian dikopikan saja ke bawahnya. Dan sekarang kita jumlahkan berapa total penyusutan dari bus ini. Jadi jumlahnya 57.800.000. Kemudian kita masukkan angka total penyusutan ini ke dalam jurnal penyesuaian di sini. Berarti kita buat tanggalnya tanggal 31. Kemudian untuk memonya di sini kita masukkan ini memo 07 ini. Dan akun yang di sebelah debitnya tentu akan masuk dalam depreciation expense vehicle atau biaya penyusutan kendaraan, dan di kreditnya akumulasi depreciation vehicle. Kemudian masukkan angka berdasarkan perhitungan tadi di sini. Berapa tadi totalnya? 57.800.000 dan di kreditnya pun sama. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa untuk bukti transaksi ini kita lakukan penanda tanganan. Dan untuk penyesuaian sudah selesai. Selanjutnya kita jumlahkan antara debit dan kredit ini, apakah jumlahnya sudah sama atau belum. Kita ketik sama dengan sum, kemudian blok yang akan kita jumlahkannya dan di enter. Di kreditnya sama dengan sum, kemudian kita blok, enter ya. 188.015.833 rupiah. 188.015.833 rupiah. Jadi sudah sama antara debit dan kredit. Dengan demikian, jurnal penyesuaian yang kita buat sudah selesai dan benar. Langkah selanjutnya adalah saudara harus melakukan posting jurnal penyesuaian ini ke dalam
buku besar yang sudah kita pakai sebelumnya ini. Jadi sesuaikan dengan masing-masing akun yang ada dalam jurnal penyesuaian di sini.